Yang terakhir, saya ingin sedikit membahas, karena sekarang ini banyak sekali prediksi bahwa kita akan krisis seperti tahun 98. Apa iya? Saya mencoba menawarkan 3 skenario krisis. Yang pertama, krisis ekonomi 98. Yang kedua, skenario krisis COVID tahun 2020. Yang ketiga, skenario krisis subprime mortgage tahun 2009. Kalau kita mengandaikan yang terjadi ke depan adalah skenario krisis 98, ada banyak perbedaan. Yang pertama, sumber permasalahan kali ini itu bukan di Indonesia, tetapi di luar negeri. Kemudian seluruh dunia terdampak. Jadi masalah currency, kita tidak perlu khawatir rupiah akan melejit luar biasa. Kenapa? Ini adalah US versus the rest. Semua negara kena dampak. Kalau dulu 98, orang lari dari Indonesia punya pilihan. Apakah mau ke Eropa, mau ke Australia, New Zealand, Amerika, begitu ya. Tapi sekarang semua negara terdampak. Sehingga masalah rupiah kita cukup confident. Kemudian yang ketiga, situasi politik dalam negeri relatif terkendali dibandingkan di era akhir pemerintahan Presiden Soeharto. Oke, kembali ke skenario. Skenario krisis 98, skenario krisis COVID. Saya rasa tidak akan seperti skenario krisis COVID. Karena skenario krisis COVID itu insentif ekonomi apapun tidak berfungsi. Kenapa? Karena orang ketemu saja takut. Sehingga krisis COVID akan berakhir dengan sendirinya setelah COVID itu pergi. Jadi kebijakan yang sifatnya counter siklikal itu juga tidak berdampak secara signifikan. Yang ketiga adalah krisis skenario subprime mortgage. Ekonomi kita tahun 2010-2009 itu tumbuh 4,5%. Inflasi relatif stabil, cenderung rendah, rupiah relatif stabil. Saya lebih meyakini bahwa skenario krisis yang akan terjadi di Indonesia kalau betul-betul terjadi adalah skenario krisis subprime mortgage, di mana Indonesia sebagai ekonomi masih tumbuh, tetapi dalam tingkat pertumbuhan yang relatif lambat. Bukan 5, tetapi 4. OECD sudah mengumumkan Indonesia akan tumbuh 4,9% tahun ini. Tapi itu sebelum memasukkan faktor tarif dari Trump. Kalau tarif dimasukkan pasti lebih rendah lagi. Jadi satu hal yang harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki kebijakan ekonominya, terutama mengkalibrasi program-program besar yang mahal, kemudian untuk merelokasi penghematan dari sana untuk hal-hal yang sifatnya short term, urgent, menciptakan lapangan kerja, mendongkrak daya beli masyarakat.